Ingin bertanya kepada Bapak Ustaz Awaluddin tentang zakat dan wakaf. Pertama, kami ingin menanyakan tentang pengertian zakat. Iya, baik. Terima kasih anak-anakku semua untuk hadir di Yayasan Al-Hijrah untuk mewawancara tentang zakat. Baik, langsung saja. Pengertian zakat menurut bahasa adalah bersih atau suci atau subur atau berkembang. Nah, itu menurut bahasa. Menurut istilah adalah barang atau uang yang dikeluarkan oleh pemilik zakat kepada orang yang berhak menerima zakat, yaitu 8 asnaf, mulai dari fakir, miskin, mu'allaf, kemudian amil, ibnu sabil, fisabilillah, orang yang terlilit utang, dan hamba sahaya. Itu untuk pengertian zakat. Selanjutnya apa lagi? Pertanyaan kedua, saya akan memberikan pertanyaan yang kedua adalah jelaskan bagaimana perhitungan zakat, mal, dan fitrah. Oh iya, jadi zakat memang dibagi dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Untuk perhitungannya itu memang beda. Kalau zakat mal, perhitungannya itu harus sampai senisab dan 1 haul. Senisab itu kalau dihitung dari sisi uang, minimal 45 juta sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kalau emas minimal 85 gram. Jadi harta tersebut sampai 1 haul, 1 tahun, sampai 1 tahun baru bisa dikeluarkan zakatnya. Itu untuk perhitungan zakat mal. Sementara untuk perhitungan zakat fitrah, karena zakat fitrah adalah zakat jiwa, maka perhitungannya 1 jiwa, 1 orang harus atau wajib mengeluarkan zakat fitrahnya di bulan Ramadan. Perhitungannya 1 jiwa atau 1 orang itu 4 liter beras. Nah, kalau diuangkan, karena ada juga paham bahwa bisa diuangkan, namun paling afdolnya itu adalah hitungan beras, karena zakat fitrah itu adalah zakat konsumtif. Beda dengan zakat mal. Zakat mal itu zakat produktif. Nah, kalau zakat fitrah itu 1 orang bisa mengeluarkan 4 liter beras. Tergantung dari kondisi nominal nilai beras per liternya berapa waktu itu. Tergantung. Itulah yang dihitung per liter dikali 4 liter. Sehingga kita mendapatkan nilai rupiahnya yang bisa dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Itu perhitungannya. Pertanyaan ketiga, jelaskan hukum zakat. Hukumnya zakat wajib, ya, bagi orang yang sudah mampu mengeluarkan zakat. Jadi kalau ada orang yang harta bendanya sudah wajib, sudah sampai senisab dan 1 haul, itu wajib hukumnya. Sementara zakat fitrah juga wajib hukumnya, karena bagi orang yang lahir di dunia ini sampai sebelum meninggal itu wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Jadi hukumnya zakat adalah wajib. Kalau kayak bagi orang yang kurang mampu, bagi orang yang tidak mampu, wajib juga mengeluarkan zakat. Ya, contohnya Syahril misalnya tidak mampu, tapi ada yang bersedekah kepada Syahril, kemudian Syahril mengeluarkan zakatnya, itu boleh. Ya, kenapa? Karena zakat jiwa masing-masing. Kecuali kalau orang itu betul-betul
betul-betul fakir. Ya, maksudnya betul-betul fakir, biar yang mau dimakan juga tidak ada. Nah, jadi yang seperti itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Itu. Masih ada? Iya. Pertanyaan kelima, bagaimana hukum menjual harta hasil wakaf? Wakaf, oh iya wakaf. Wakaf beda ya. Kalau wakaf itu pemberian berupa harta atau benda ya. Pada dasarnya ketika kita ingin menjual harta hasil wakaf ya, itu tidak boleh. Itu sudah diatur dalam undang-undang, bisa dapat kena pidana. Sedangkan menurut agama, menurut Imam Syafi'i, menjual, membagikan, menghibahkan harta hasil wakaf itu diharamkan, tidak boleh. Masih ada? Pertanyaan kelima kami, siapakah yang wajib untuk memberikan wakaf? Oh iya, siapa orang-orang yang wajib mengeluarkan wakaf? Ya, pertama dia orang mampu, kemudian menguasai tentang wakaf, menguasai tentang harta benda itu. Maksudnya jangan sampai harta atau benda, katakanlah rumah, tanah yang mau diwakafkan itu ternyata bermasalah. Misalkan mungkin dari ada ahli waris yang tidak mau mewakafkan. Jadi orang yang berhak mengeluarkan wakaf atau memberikan wakaf itu adalah pertama orang-orang yang menguasai harta bendanya. Nah, itu. Kemudian didasari oleh keikhlasan untuk memberikan wakaf tersebut. Masih ada? Ya. Pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan terakhir. Apakah bisa menitip zakat ke saudara untuk dibagikan ke kafir miskin? Oh boleh. Nah, tapi saudara itu harus masuk sebagai amil. Amil itu adalah penerima zakat. Itulah yang dipercayakan oleh pemerintah dan diatur oleh agama bahwa dalam pengelolaan zakat ada namanya amil. Dan amil itu juga berhak untuk menerima zakat. Berhak untuk menerima zakat karena dia pengelola. Jadi kalau di Bone ini ada namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone. Kalau di setiap daerah itu ada namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Nah, kalau secara nasional ada namanya Lazis, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah. Nah, itu. Nah, ketika seseorang mengeluarkan zakat atau menyalurkan zakatnya, idealnya melalui amil dulu, nanti amil yang mengelola, menyalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat, yakni fakir